Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil Qur'anil azim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Puja puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua senantiasa hadir di Masjid Al-Falah RSUD Cideres ini. Hal ini tentunya berkat kudrat dan iradatnya, berkat karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu kenikmatan sehat walafiat, sehat jasmani ataupun sehat rohani. Berlebih kita semua masih diberikan kenikmatan yang paling istimewa, kenikmatan yang paling agung, tiada lain tiada bukan hanyalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua hadirnya pada kesempatan ini mendapatkan ridho dan mendapatkan pahala, serta amaliah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada junjungan kita yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, junjungan kita yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Tiada lain tiada bukan hanyalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa mudah-mudahan tersampaikan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua diakui selaku umatnya yang selalu dan senantiasa melaksanakan ajarannya, selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat, yang mudah-mudahan di hari kiamat pula kita mendapatkan pertolongan yang disebut dengan pertolongan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua melaksanakan ibadah Ramadan di hari yang ke-19 bulan Ramadan, baik itu ibadah salat berjamaah, tahajudnya, salat tasbihnya, qiyamul lail dan lain sebagainya, yang khusus ibadah puasanya. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita, segala bentuk aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan seterusnya kita semua senantiasa diberikan kekuatan, khususnya kekuatan iman dan Islam, agar kita semua dapat menyelesaikan ibadah Ramadan 1 bulan penuh, yang mudah-mudahan tetap kita semua berada dalam kelancaran dan berada dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barusan kita semua melaksanakan salat berjamaah, yang mana salat berjamaah telah dijelaskan atau telah digambarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW betapa besar, betapa agung, betapa istimewanya pahala daripada ibadah salat berjamaah,
sebagaimana yang kemarin telah dijelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa siapa orang yang menjalankan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka setiap langkah kakinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala ibadah dalam 1 tahun. Maka pada kesempatan ini tentunya masih berada dalam kabar gembiranya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan atau tentang keutamaan daripada salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shalla sholata ma'al jamaati wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi a'tahu Allah taala sittata asya'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan salat berjamaah, yang alhamdulillah barusan kita semua melaksanakan salat berjamaah duhur. Hal ini tentunya selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah salat berjamaah, yang keistimewaannya adalah siapa orang yang melaksanakan salat berjamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi, setelah salat berjamaah kemudian dia duduk berkumpul dalam kajian ilmu, wa sami'a kalamallahi, kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah atau firman-firman Allah, wa amila bihi a'tahu Allah taala, setelah mendengarkan kalam Allah kemudian mengamalkan apa yang di kalam Allah atau apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 6 perkara. Jadi secara singkatnya, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah kemudian setelah berjamaah dilanjutkan duduk dalam sebuah kumpulan, yang kumpulan tersebut mengkaji dalam kajian ilmu, kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah, firman Allah seperti yang dibaca tadi, baik sebelum berjamaah seperti tadarus Al-Quran ataupun setelah berjamaah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang perintah salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bacaan tersebut adalah firman Allah, ayat Allah, kalam Allah. Kemudian wa amila bihi a'tahullahu ta'ala sittata asya'a, diamalkan daripada kalam tersebut, dari firman tersebut. Firman tersebut, kalam tersebut adalah memerintahkannya Allah kepada hambanya tentang wajibnya berpuasa. Hal ini selaras dengan kegiatan kita, bahwa kita telah berjamaah salat duhur, kemudian duduk bersama mengkaji kajian keilmuan, kemudian mendengarkan kalam Allah, kemudian kita mengamalkan daripada kalam Allah tersebut, yaitu perintah wajibnya puasa, yang alhamdulillah kita semua sedang menjalankannya. Maka hal tersebut akan diberikan kegembiraan, akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul dalam sabda hadisnya yang pertama, yaitu ar-rizqu minal halal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rizki dari rizki yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang rizki hidup di dunia ini sangatlah perlu dan sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita semua. Adapun langkah kakinya, pola pikirnya dalam mencari rizki, kadang orang-orang itu berbeda. Kadang orang itu begitu payahnya, begitu susahnya, asalkan rizkinya halal, dia tempuh walaupun susah dan payah. Tapi terkadang orang tersebut karena tidak mau susah dan payah mencari rizki yang halal, maka dia lakukan jalan pintas, yaitu jalan mencari rizki walaupun dengan haram, asalkan
pintas dan cepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya bagi kita semua dalam proses mencari rezeki, kita ingin, kita berharap, kita semua untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini dengan rezeki yang halal. Maka konsepnya adalah kita lakukan sholat berjamaah, kemudian duduk di tempat ilmu, mengkaji kajian keilmuan, kajian keagamaan, kemudian kita mendengarkan kalam-kalam Allah, mendengarkan Al-Quran, dan kita melaksanakan daripada apa yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya Allah akan memberikan rizki dari halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan tentang rizki, kulu washrabu, Allah memerintahkan agar kita makan dan minum itu dengan halalan thayyibah, dengan halal dan yang baik. Maka dalam kehidupan kita semua haruslah kita berupaya, baik itu dalam bentuk syariat, kita berusaha mencari rezeki itu dengan halal, dengan cara dagang-dagang yang halal, dengan cara kita bertani yang halal, dan dengan hakikatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari rezeki yang halal tersebut bisa dilakukan dengan sholat berjamaah, kemudian berkumpul mencari ilmu, mendengarkan kalam Allah dan mengamalkannya. Itulah kabar pertama yang sangat menggembirakan kepada kita semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang mau mendapatkan rezeki yang halal harus melaksanakan sholat berjamaah dan seterusnya. Kemudian hikmah dan fadilah daripada orang yang melaksanakan sholat berjamaah, duduk berkumpul, mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan kalam Allah dan mengamalkannya. Yang kedua, wa yanju min adabil qabri. Orang tersebut akan diselamatkan dari adab atau dari siksa kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kehidupan dunia ini semua akan melewati yang disebut dengan alam kubur. Alam kubur merupakan satu alam pertama atau alam pembukaan menuju akhirat. Maka semua orang akan melewatinya alam tersebut, yaitu alam kubur. Di alam kubur tidak lepas orang itu kalau tidak mendapatkan nikmat tentunya mendapatkan siksa. Kalau tidak mendapatkan siksa, maka orang tersebut mendapatkan nikmat. Maka kita semua berharap di alam kubur ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kita berada di dalam kubur, yaitu mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari siksa kubur. Masya Allah, berbicara tentang siksa kubur, betapa pedih, betapa susah, betapa payah. Bahkan orang yang sudah meninggal, sudah dikubur, ketika mendapatkan siksaan, mereka merasa kecewa, merasa takut, merasa hanjakal. Kenapa di dunia tidak bisa beramal soleh? Kenapa di dunia tidak bisa bersedekah? Sehingga orang yang sudah meninggal, sudah dikubur, berharap kembali ke dunia, ingin bersedekah. Betapa kekecewaan yang dirasakan ketika sudah masuk ke alam kubur berlebih kalau di alam kuburnya mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hal tersebut, siksa kubur, bisa kita hindari, bisa kita jauhi, yaitu dengan cara melaksanakan sholat berjamaah, berkumpul mencari ilmu, mendengarkan kalam Allah dan mengamalkannya. Itu yang kedua. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah dan duduk berkumpul mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan kalam Allah, kemudian mengamalkannya, wa yu'ta kitabahu biyaminih, nanti orang tersebut akan diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Tentunya kalau orang diberikan kitab, buku catatan amal ketika di dunia, di sebelah kanan, maka menggambarkan orang tersebut akan selamat menuju akhirat.
terakhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita berharap ketika kita mendapatkan atau diberikan buku catatan amal kita waktu di dunia, maka kita diharapkan untuk mendapatkan buku tersebut di sebelah kanan sehingga mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Hal ini tentunya kita semua harus mendawamkan, mengistiqomahkan, melaksanakan sholat berjamaah, berduduk berkumpul di majlis ilmu, kemudian mendengarkan kalam Allah dan mengamalkannya. Maka Allah menjamin akan memberikan kitab atau buku catatan waktu di alam dunianya, yaitu dari sebelah kanan. Sebagaimana kita sering mendengar ketika bulan Sya'ban ada yang disebut nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban tersebut adalah termasuk bulan pergantian buku catatan amal kita dalam setahun. Maka dari tiap-tiap tahun tersebut akan dikumpulkan dan akan disetorkan, kemudian akan dikembalikan kepada kita semua, dan kita berharap mudah-mudahan buku catatan kita diberikan dan kita menerimanya di sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan dan keistimewaan daripada orang yang melaksanakan salat berjamaah, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Orang yang melaksanakan salat berjamaah kemudian duduk berkumpul mendengarkan kajian ilmu dan mendengarkan kalam Allah serta mengamalkannya, dia akan diberikan kelebihan ketika melewati sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Masya Allah, ketika kita manusia di alam akhirat nanti, kita semua akan melewat satu jembatan yang disebut dengan siratul mustaqim. Jembatan tersebut adalah suatu jembatan antara surga dan neraka. Andai orang bisa selamat daripada siratul mustaqim tersebut, maka dia akan masuk surga. Andaikan tidak bisa selamat atau tidak bisa melewati jembatan tersebut, maka dia akan terjerumus ke jurang api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siratul mustaqim berdasarkan keterangan adalah sebuah jembatan yang sangat kecil. Saking kecilnya jembatan tersebut, ibarat satu rambut dibelah menjadi 7, maka semakin kecil daripada kecilnya rambut. Betapa celakanya bagi orang-orang yang tidak mampu melewati jembatan tersebut karena di dunia tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih atau dapat melewatinya dengan hikmah kita melaksanakan sholat berjamaah. Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat berjamaah. Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan dikumpulkan beserta para nabi. Sedangkan berdasarkan keterangan nanti yaumil mahsyar, orang itu berkelompok-kelompok, bahkan orang kelompok-kelompok tersebut mencari pertolongan. Ada yang datang ke Nabi Adam, ada yang datang ke Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Mereka apa? Mereka mencari pertolongan yang akhirnya semua nabi memberikan arahan agar datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan yang syafaat atau pertolongan yang disebut dengan syafaatul uzma. Maka orang akan bisa berkumpul dengan para nabi dan akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad khususnya, yaitu kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian duduk berkumpul mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan kalam-kalam Allah dan mengamalkannya. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamra'a lahu arba'una baban. Kemudian yang keenam, sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang salat berjamaah dan seterusnya. Maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah gedung, sebuah apartemen fil jannah di surga, min yakutatin,
yang dibuat gedung tersebut dari yakut, dari intan mutiara, kemudian hamra alahu arba'una baban, gedung tersebut ada 40 pintu. Masya Allah, betapa besarnya, betapa istimewanya orang yang melaksanakan sholat berjamaah dan berkumpul mendengarkan kajian ilmu dan seterusnya, karena orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat yang sangat istimewa di surga, yaitu sebuah gedung, sebuah apartemen yang dibentuk atau yang dibuatnya dari yakut atau intan mutiara, yang pintunya sebanyak 40 pintu. Artinya orang tersebut bisa masuk dari sebelah mana saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, terutama salat berjamaah. Berlebih salat berjamaah dilakukan di bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan di pertemuan kemarin, bahwa orang yang melaksanakan salat berjamaah akan diberikan setiap langkah kakinya, yaitu dicatat sebagai pahala ibadah 1 tahun. Wa jalasa fi halaqatil ilmi, kemudian kita melaksanakan atau duduk berkumpul mendengarkan kajian ilmu dan mendengarkan kalam Allah, baik itu tadarus Al-Quran atau mendengarkannya kemudian mengamalkannya daripada isi Al-Quran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 6 perkara. Di antaranya pertama, yaitu diberikan rizki dari rizki yang halal, kemudian diselamatkan dari siksa kubur, kemudian yang ketiga akan diberikan kitab atau catatan di sebelah kanan, kemudian yang keempat dia akan melewati sirat seperti lewatnya atau seperti cepatnya kilat, kemudian akan dikumpulkan nanti yaumil mahsyar, berkumpul beserta para nabi, dan yang terakhir yang keenam, orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, duduk di tempat ilmu mendengarkan kalam Allah dengan mengamalkannya, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah gedung yang sangat istimewa yang terbuat dari intan mutiara, yang pintunya ada 40 pintu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas kita, pelajaran kita bagi kita semua agar kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, duduk berkumpul mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan kalam Allah dan mengamalkannya. Tentunya kita akan dijamin mendapatkan 6 perkara sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya itulah yang bisa kami sampaikan pada kultum kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Andai kata ada kata-kata yang benar, itu semata-mata hidayah Allah Subhanahu wa taala. Andai saja ada kata-kata yang kurang, yang salah, yang senantiasa tidak benar menurut Al-Quran, menurut agama, maka itu semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf, mohon maklum atas segala kesalahan tersebut. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.